Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita awali dengan doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, para hamba Allah, pada malam hari ini jatuh pada giliran kami untuk menyampaikan kultum yang pada hari ini dengan tema sabar dan sholat adalah penolongmu. Para hamba Allah yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan Allah, Allah menerangkan perintah untuk bersyukur kepadanya. Maka melalui ayat ini juga Allah menjelaskan perihal tentang sabar dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Sabar dalam artian menahan diri dari berbagai celaan orang, kita mensikapinya dengan sabar. Menahan diri atau mendapatkan cobaan, kita sikapi dengan sabar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, ajabal lil mu'minin la yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairallah in asabathu sarra'u fasyakara kana khairallahu wa in asabathu darra'u fasabara kana khairallah. Mengagumkan perihal orang-orang mukmin itu. Tidak sekali-kali Allah menetapkan sesuatu ketetapan baginya, melainkan hal itu baik baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, maka bersyukurlah dia. Hal itu baik baginya. Jika mereka mendapatkan kesengsaraan atau ditimpa kesengsaraan, maka bersabarlah dia. Hal yang demikian itu lebih baik baginya. Jadi para hamba Allah, di bulan suci Ramadan ini kita harus meningkatkan kesabaran dalam berbagai hal. Seorang guru harus atau dituntut untuk sabar menghadapi tingkah pola anak-anak muridnya. Orang tua pun demikian. Kadang-kadang anaknya melakukan sebuah kegiatan yang
sangat tidak sesuai, apalagi sesuai dengan syariat, orang tua menghadapinya dengan kesabaran. Begitu pula kakak-kakak kelas juga harus sabar terhadap adik-adiknya yang belum sesuai dengan kehendak dan keinginan serta aturan yang ada. Jadi para hamba Allah, dalam menghadapi segala hal kita dituntut untuk sabar. Bahkan Allah mengingatkan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, minta tolonglah kalian atau jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Maka banyak orang yang manakala mendapat ujian dan cobaan, solusinya adalah dia sholat dan sabar. Dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilakukannya dengan betul-betul menahan diri, apalagi di bulan suci Ramadan. Mungkin ada teman yang kalau dalam kenyataannya bahkan sampai mengajak berkelahi. Di dalam bulan suci Ramadan kita diperintahkan mengatakan inni shaimun. Itu dalam artian bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam idza hajaba amru sholat. Ini perilaku Rasulullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan sesuatu cobaan, maka beliau mengerjakan sholat. Jadi sabar itu para hamba Allah ada dua macam, yaitu sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan dosa-dosa, serta sabar dalam mengerjakan ketaatan dan amal taqarrub kepada Allah. Jadi dengan kita melaksanakan bulan suci Ramadan ini latihan yang kuat untuk kita menjadi orang yang sabar. Kalau sebelumnya misalnya kita ditugasi untuk menertibkan anak dalam barisan shaf, belum bisa sabar pada bulan-bulan yang lalu, tentunya di bulan suci Ramadan ini kita harus mensikapinya dengan lebih sabar. Jangan mudah marah, jangan mudah emosi, apalagi sampai memukul. Itu tidak diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi terhadap anak-anak kita sendiri yang Allah titipkan untuk kita luruskan dalam kehidupannya. Jadi sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan, terlebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, makanan yang halal pun, hal-hal yang halal pun di siang hari kita diharamkan untuk melakukannya. Tentu kalau tidak ada kesabaran dalam diri kita, tentu amat berat kita lakukan. Terlebih-lebih dalam melaksanakan amal-amal yang menjadikan kita taqarrub ilallah. Kita sabar melaksanakannya meski kadang-kadang berat. Yang tiap harinya, tiap saatnya kalau menemukan makanan kita bisa makan. Tapi di bulan suci Ramadan, karena amalan kita menjadikan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makanan tersebut harus kita hindari sebelum datangnya waktu berbuka. Terutama nih anak-anak nih. Jangan sampai di depan para asatidnya bisa melakukan shaum tapi di kamar mandi
neguk satu air, satu teguk, dua teguk. Naudzubillah min dalik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda dalam hadis qudsinya, jadi amalan hambaku untuk mereka seperti sholatnya, zakatnya, amal solehnya, kecuali puasa untukku, kata Allah. Hanya Allah yang tahu apakah orang itu berpuasa atau tidak. 3 orang saja ke kamar mandi, kalau dia melakukan, yang 2 melakukan wudhu dengan benar, yang 1 ada seteguk, dua teguk dimasukkan dalam mulutnya, orang 2 itu tidak akan tahu. Hanya Allah yang tahu. Oleh karenanya dalam kesempatan ini marilah kita belajar lebih sabar lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mohon pertolongan kepada Allah rangkaiannya dengan sabar dan sholat seperti firman Allah tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita di bulan suci Ramadan dan selanjutnya kita menjadi orang yang digolongkan oleh Allah sebagai as-sabirin, yaitu orang-orang yang sabar. Karena Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Semoga kita semua beserta orang-orang yang sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.